Hadir. Andi Sahra, Bunga Syakira, Fajar Syahdan. Hadir. Mana? Fajar, Kata. Hafiz Abdurrahman, Hadir. Muslim Mugarah, Ismail Al-Ghazali, Hadir. Muhammad Sahra, Hadir. Muhammad Abisa, Hadir. Muhammad Yunus, Muhammad Badri, Nadine Alisha, Nova Hasim, Nisha Persi, Syafa Sahra. Sebelum kita memasuki pembelajaran, kita menyanyi dulu lagu wajib nasional. Ayo, anak-anak solehah berdiri. Sudah? Oke, kita mulai ya. Ini loh, judulnya lagu Maju Tak Detak. Mana Sarata? Berdiri, berarti kalian berdiri. Jika tidak ada kata ibu guru berkata, berarti tidak lakukan perintah. Sampai sini paham? Sarah paham? Paham, baik. Paham? Kita mulai ya? Belum kita dimulai. Kita mulai sekarang. Oke, 3, 2, 1. Berdiri. Baik, ibu guru berkata berdiri. Ibu guru berkata duduk. Ibu guru berkata berdiri. Oke, masya Allah. Silakan duduk karena salah sehat. Tidak fokus. Oke, ibu guru berkata duduk. Nah, sudah. Tidak fokus. Nah, kita mau masuk di pembelajaran. Anak soleh-soleha, apakah kalian bingung dalam mengatur jadwal kegiatan sehari-hari tak? Kegiatan sehari-hari tak sebutkan dulu. Dari pagi, apa yang dilakukan? Bangun, sholat, mandi, sarapan, apa lagi? Sudah sarapan kemana Ki? Dari sekolah. Dari sekolah kemana lagi? Rumah. Sudah ke rumah? Main. Apa lagi sudah main? Sholat lagi, apa lagi? Main. Apa lagi? Sampai tadi disebut sholat lagi, apa lagi? Tidur. Main lagi atau tidur? Main game. Oke, apa lagi? Tidur. Kapan kalian bantu orang tua? Kapan murojaah? Kenapa tidak ada dalam lista ini keseharian Pak? Hah? Di sekolah murojaah, di rumah tidak murojaah? Kenapa tidak ada list dalam murojaah di sini? Karena kalian tidak mengaturnya. Kalian tidak mengatur secara sistematis, sehingga bentrok. Mau main game tapi mau main
mau bantu orang tua, yang mana dipilih? Bantu orang tua dulu. Tapi karena tidak ada aturan Kak, tidak ada aturan keseharian Kak, maka kalian bingung mau lakukan apa dulu. Main sholat, kapan bantu orang tuanya, kapan meroja. Itu fungsinya kita memasuki materi ini, yaitu berpikir komputasional, di mana kita bisa mengatur kegiatan kita sehari-hari. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan pengertian berpikir komputasional dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian juga akan mengidentifikasi langkah-langkah berpikir komputasional. Kemudian yang ketiga yaitu menerapkan langkah-langkah berpikir komputasional dalam kehidupan dan menyelesaikan masalah sederhana. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, selanjutnya sebelum ibu memasuki dulu berpikir komputasional ini, karena ini mata pelajaran baru, ibu jelaskan dulu apa itu coding. Ada yang bisa lihat? Ada yang bisa tahu apa yang mereka lakukan? Mereka menatap komputer dengan layar hitam dan tulisan warna-warni. Apa yang mereka lakukan? Apakah kita lihat dulu ini? Ada apa? Ada orang, ada komputer, apa lagi? Ada apa lagi Novel Hasrin? Ada apa? Keyboard, oh betul. Apa lagi? Apa yang kalian lihat lagi? Hah? Komputer, laptop, apa lagi? Hah? Tulisan. Oke, tulisannya warna apa? Warna-warni. Biasa tidak kalian tulisan warna-warni dengan layar hitam, dengan tulisan warna-warni biasa tidak kalian lihat? Tidak. Mereka ini adalah profesi programmer. Apa yang mereka lakukan? Mereka coding, memberi perintah ke komputer. Nah, apa yang dihasilkan dari coding ini? Banyak. Dari game digital, aplikasi, web halaman, animasi, bahkan robot. Itu yang dihasilkan dari orang tersebut tadi, coding, membuat coding, membuat perintah untuk komputer. Itu yang dihasilkan. Hebat tidak? Hebat tidak? Hebat tidak? Apalagi di eranya kalian sekarang ini. Kenapa kita mempelajari pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial? Karena sudah era kami ini. Setidaknya kalian bisa nanti, bukan saatnya, nanti setelah kalian bisa membuatnya. Oke? Nah, dasar untuk coding atau kita ketahui tentang coding, dasarnya yang harus kita lakukan apa? Berpikir komputasional. Ini kata baru, komputasional. Tapi mungkin sering kita lakukan sehari-hari. Kita tolong ini dibacakan. Apa itu berpikir komputasional? Seperti cara kerja komputer, seperti santang menyusun makanan untuk membuat mie instan atau bermain. Ya. Itu adalah berpikir komputasional, berpikir untuk memecahkan masalah dengan urutan langkah-langkah yang logis, sistematis dan efisien. Itu berpikir komputasional. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu masak mie. Siapa di sini yang tidak pernah masak mie? Atau sering semua sudah tahu masak mie atau masih dimasakkan sambil memasak mie? Aldi, bisa masak mie? Bisa. Siapa lagi? Andini bisa? Alicia? Nova Yunus? Pangeran? Kalau begitu bertanya, apa yang pertama-tama yang dilakukan dalam masak mie? Merebus air. Setelah merebus air apa lagi? Betul, masukkan? Setelah masukkannya apa lagi? Masukkan? Bumbu. Mie sudah dimasukkan, bumbu sudah dimasukkan, apa? Tinggal apa? Siap disajikan. Ini urutan langkah-langkahnya. Ini urutan langkah-langkah dalam membuat mie. Biasa kita lakukan? Biasa. Berarti berpikir komputasional itu sudah biasa kalian lakukan. Cuma kalian tidak tahu apa itu berpikir komputasional, kata baru, suku kata baru. Sampai sini paham? Baik, kita lanjut ya. Nah, langkah konsep dalam berpikir komputasional itu ada
Sistematis itu berurutan ya. 1. Apa? 1. Merebus mie. 2. Masukkan mie. 1. Merebus air. 2. Merebus mie. 3. Masukkan bumbu. 4. Disajikan. Itu sistematis. Sampai sini paham? Lanjut. Kita kasih contohnya dekomposisi dan sebagainya. Dekomposisi, contohnya mengatur isi tas sekolah dengan berpikir komputasional, secara komputasional. Misalnya dekomposisinya mengatur isi tas. Apa tadi dekomposisi? Apa tadi dekomposisi? Jangan masalah bagian-bagian kecil. Menjadi bagian-bagian kecil. Oke. Kemudian apa lagi berpikir komputasional? Apa lagi berpikir komputasional? Apa ini? Apa berpikir komputasional? Memecahkan masalah. Begitu saja, sudah bisa. Memecahkan masalah dengan kata-kata teratur, logis dan sistematis. Apa? Berpikir apa lagi? Teratur. Oke, masya Allah. Tepuk salut dulu, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Malu-malu Andi. Oke, berpikir komputasional. Ada di komposisi apa lagi? Pengenalan pola apa lagi? Abstraksi. Terakhir algoritma. Baik. Dekomposisi, misalnya masalahnya adalah mengatur isi tas sekolah. Apa yang masalahnya itu kita dibagi menjadi memecahkan dengan bagian-bagian kecil. Misal, lihat jadwal pelajaran dulu, catat buku dan alat tulis yang dibutuhkan, ambil barang di lemari atau bukunya kalian. Kemudian masukkan ke tas, cek ulang sebelum tidur. Itu dibagi menjadi bagian-bagian kecil. Oke, ingat ya masalahnya mengatur isi tas sekolah. Selanjutnya, pengenalan polanya. Setiap hari selalu butuh alat tulis. Itu pola. Kalian butuh tidak pola? Kalian butuh tidak pensil dan pulpen? Nah, itu polanya. Setiap hari pasti selalu ada itu. Selain pulpen dan pensil, apa lagi yang selalu ada setiap hari dalam tas buku? Selain alat tulis. Hah? Apa bisa? Bekal. Mainan harus tidak ada di tas tak? Tidak, berarti dia tidak penting, tidak masuk dalam pola. Lanjut. Abstraksi. Apa saja yang paling penting di bawah? Misalnya tadi seperti aku bilang, alat tulis, bekalnya kalian. Al-Quran bawa tidak? Bawa. Itu setiap hari tidak? Nah, itu penting. Boneka masuk dalam hal penting? Tidak. Apa lagi? Cermin masuk dalam hal penting? Tidak. Berarti tidak masuk dalam abstraksi. Hah? Dan sampai sini mengerti? Sampai sini paham lagi tidak? Lanjut. Algoritma. Algoritma ini yang seperti Ibu jelaskan, berurutan. Dari buka judul pelajaran, catat semua, ambil buku, masukkan barang ke dalam tas, cek ulang dan tutup tas, letakkan kembali. Nah, dari keempat ini, yang mana menurutnya kalian paling gampang? Yang mana menurut paling gampang? Saran yang mana keempat gampang? Dekomposisi. Aisyah? Dekomposisi. Fatia, ada pendapat lain yang paling gampang menurut tak? Aku Hafiz. Novalino. Apa menurut tak yang gampang dan dapat kita identifikasi? Pengenalan pola. Oh, masya Allah. Sampai sini paham? Bisa nih Ibu kasih tugas pekerjaan kelompok? Bisa? Oke. Ibu sudah bagi kelompok ya. Nah, tepuk tangan dulu. Tepuk
di situ sudah ada pengertian dari konsep berpikir komputasional serta contohnya. Tapi ada yang diminta oleh kartu tersebut, silahkan kalian diskusikan. Apa ini? Polanya, rutinitas kegiatan kita. Polanya setiap hari yang kalian lakukan. Kalian apa? Dekomposisi. Dekomposisi bagian-bagian kecil. Coba buat dekomposisinya mengerjakan PR matematika. Iya, ditulis itu, Nak. Kalian apa? Abstraksi. Apa yang Narita? Misalnya, kapasitas solar. Yang tadi dijelaskan apa tadi? Pasti, ya. Indikator. Tapi tulis gitu. Apa lagi? Pulpen. Apa lagi kayak gitu? Abstraksi. Kalta. Kalian apa? Algoritma. Algoritmanya yang berurutan 1 apa? 2 apa? 3 apa? Urutan asalnya jelas. Contoh cara meningkatnya. Coba tuliskan algoritma untuk melakukan segala sesuatu. Apa dulu? Hah? Hah? Iya boleh. Panaskan air, gelas. Itu bikin soto? Kasih poin-poin, Tina. Kasih poin-poin. Kasih titik atau garis. Ya. Kayak gitu tahu. Oke. Kelompok yang sudah siap boleh dikumpul. Algoritma menanam pola dekomposisi. Abstraksi. Oke, baik. Perhatian. Allahu Akbar. Baik. Algoritma siapa yang dapat? Algoritma apa itu algoritma? Susunan langkah-langkah urutan yang jelas dan sistematis.
kelompok cewek-cewek. Apa abstraksi? Mengambil hal-hal Nah, kalau mengambil hal-hal penting dalam isi tas apa saja? Berarti apa saja? Buku bekal, botol minum, pensil pulpen, apa lagi? Itu Ji. Oke, baik, masya Allah. Betul posisi, oh iya. Baik ya. Siap, Allahu Akbar. Tetap semangat. Semangat. Baik, karena pengenalan pola, algoritma, abstraksi, dan dekomposisi sudah kalian lakukan, selanjutnya adalah kalian yang membuat. Tadi kan sudah ada pengertian contohnya. Selanjutnya kalian yang membuat, berpikir membuat algoritma sederhana dari kegiatan sehari-hari. Algoritma dari kegiatan sehari-hari, Pak. Misalnya dari bangun tidur, bangun, apa lagi? Sholat, mandi, sholat atau mandi dulu? Nah, ya terserah kita. Pokoknya kegiatan sehari-harinya kalian. Hah? Bisa? Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Berarti satu harian nih, satu harian full. Kalian membuatnya dalam bentuk algoritma secara berurut. Sampai sini paham? Silakan anak tulis kelompok berapa sama anggota kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, apa? 1, 2, 3, 4. Diskusikan Vina. Sudah? Ayo urutkan kita. Tulis Ki. Ingat ya. Algoritma itu ada urutan. 1. Sampai tidur lagi ya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Apa? Tulis. Algoritma itu ada satunya. Bisa juga di sampingnya, yang penting dikasih nomor. Ya. Tulis kalau ada di kebiasaan sehari-hari tak? Hah? Tidak Ji, pokoknya pergi sekolah, kemudian nomor selanjutnya pulang sekolah.
Hah? Jangan nih kegiatan tadi sekolah. Mana pe? Ayo sudah Mina, selesai. Sudah? Ayo cepat. Kelompok. Oke, kelompok 2, 1 orang. Presentasikan dulu di depan. Notarinas mana? Notarinas? Bisa silakan. Kegiatan dalam bentuk kargo. Dalam bentuk kargo. Algoritma. Oke, silakan. 1. Oke, teman-teman, perhatikan dulu. Mau diperbaiki nih, tidak ada urutannya. Apa tadi bilang itu algoritma? Baru? Tanya mana yang saya yang mana kegiatan satu, dua, tiga. Perbaiki sedikit ya. Oke. Sudah? Ada silakan naik. Oke, perhatikan teman-teman yang lain. Gadis. Gadis. Nice. Presentasi. Nama nasi popcorn. Bacakan dulu. Ayo. Ada berapa? Ada 24. Urutan kesehariannya kelompok 4. Silakan dibacakan. Sudah? Sudah? Ada namanya? Baik, kita fokus itu pada cewek-cewek ada?